Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Nah, untuk membuat neraca saldo, kalian harus terlebih dahulu membuat jurnal dan buku besarnya. Nah, semoga kalian masih ingat gimana caranya membuat jurnal dan buku besar yang sudah kalian catat di buku keuangannya masing-masing. Jadi caranya untuk bisa mengerjakan neraca saldo ini, kalian harus membuat jurnal terlebih dahulu. Di sini saya akan ingatkan tapi hanya sedikit. Misalkan ini. Membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 30 juta dari dana pribadi. Nah, artinya di sini ada uang masuk atau ada setoran awal ke dalam kas perusahaan. Nah, ditulis di sini. Peletakan untuk jurnalnya, kalian tulis yang masuk debit yang mana, kredit yang mana. Karena ada penambahan di kas, artinya yang masuk di debit adalah kas. Jadi kas di debit sebesar 30 juta, kemudian kreditnya modalnya 30 juta gitu. Untuk terkait masuk di debit atau di kredit, perlu kalian ingat jika dia kelompoknya aset, dia kalau ada penambahan letaknya di debit, kelompoknya aset. Kalau dia ada pengurangan, letaknya di kredit. Kalau dia kelompoknya hutang, kemudian modal. Kalau dia ada penambahan, letaknya di kredit. Kalau dia ada pengurangan, letaknya di debit. Ini mungkin kalian pasti ingat yang sudah saya catatkan di buku keuangan. Jadi diingat-ingat kembali. Nah, untuk keterangannya, biasanya jurnal kan ada keterangan di bawahnya. Itu tidak perlu kalian tulis nanti ketika mengerjakan tugas. Jadi hanya yang di debit apa, yang di kredit apa. Hanya itu saja. Tidak perlu keterangan. Nah, kemudian yang kedua ini, misalkan membeli bahan habis pakai atau alat tulis kantor secara kredit. Nah, di sini secara kredit artinya tidak ada pengurangan uang atau pengurangan kas karena belinya kredit. Jadi, yang di jurnal apa? Yang pastinya karena dia ada pembelian bahan habis pakai, jadi bahan habis pakainya bertambah karena dia beli. Nah, kalau bertambah dia kan termasuk aset. Nah, letaknya di debit sebesar 1.200.000. Nah, yang bertambah apa lagi? Karena dia hutang belinya kredit. Jadi utang usaha ini letaknya di kredit sebesar 1.200.000. Hanya itu yang bisa saya jelaskan yang jurnal. Kemudian lanjut setelah seperti biasanya, setelah membuat jurnal, kalian harus membuat buku besarnya. Nah, bagaimana cara membuat buku besar? Langkah yang pertama, kalian lihat refposnya. Refposnya dilihat dari angka yang terkecil yang sudah saya catatkan dulu. Jadi angka yang terkecil sebagai akun pertama. Akun yang pertama. Jadi misalkan di sini saya pakai akun kas. Nah, akun kas ini dilihat di jurnalnya. Kas ini letaknya di mana? Di debit. Artinya di sini nanti kalian tulis tanggal, kemudian keterangan tidak perlu diisi, refposnya juga tidak perlu karena di sini sudah ada nomornya. Kemudian letaknya di mana? Kasnya di debit sebesar 30 juta. Kemudian saldo. Nah, untuk saldonya ini sesuai aturan saldonya. Sama seperti yang sudah dicatatkan dulu, aturan saldonya bagaimana, aturan debit kreditnya bagaimana, dilihat kembali. Jadi karena di sini kasnya letaknya di debit, karena kas ini kelompoknya aset, jadi saldonya selalu di debit juga. Beda nanti kalau dia kelompoknya hutang modal, saldonya pasti letaknya di kredit. Nah, karena di sini ada kas 30 juta, ditulis di saldonya 30 juta. Kemudian kalau misalkan di sini ada kas letaknya di kredit misalkan 2 juta. Nah, misalkan 2 juta. Kalian tulis di sini 2 juta.
Namun di saldonya letaknya tetap di debit. Ya. Jadi kalau letaknya debit kreditnya ini sesuai dengan jurnal. Kalau letaknya saldo sesuai aturan saldo debit dan kredit. Nah, karena ini ada, kalau dikreditkan ada pengurangan. Artinya 30 juta dikurangi 2 juta. Berapa? 28 juta. Jadi saldonya 28 juta ini. Saldonya kas. Nah, kembali lagi ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini di sini sudah saya kasih formatnya. Ini nama perusahaan. Nanti nama perusahaannya apa, neraca saldo dan tanggalnya. Nah, ini yang saya centang letaknya kas, artinya di debit. Piutang sampai peralatan kantor letaknya di debit. Kemudian utang usaha, modal, ini letaknya di kredit. Nah, dilihat kas di buku besar saldonya berapa. Nah, saldonya 28 juta, letaknya di debit langsung. Ditulis di sini 28 juta. Sampai seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, itu yang dapat saya jelaskan. Nanti selebihnya jika ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.